Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sela kesibukan dan aktivitas, sekarang pukul 17.21. Salam sejahtera buat Anda semua. Semoga Anda sekalian tetap dalam naungan perlindungan Allah, tetap dalam rahmat dan kasih sayangnya, tetap dalam cakupan keberkahan dan kebahagiaan yang ditebarkannya. Anda tetap dipandang dan diistimewakan oleh Allah, disayang, dikabulkan doa-doanya, dimaafkan kesalahan-kesalahannya, diterima amal-amal baiknya, amal-amal baktinya. Amin Allahumma amin. Sahabat sekalian, di jeda menjelang maghrib ini kita coba sedikit mengulas tentang tentang babatan agama, karena agama itu sesuatu yang sangat menarik dan tidak akan pernah ada habisnya untuk dikupas. Orang bisa mabuk karena agama, orang bisa bahagia karena agama, orang bisa terjebur ke dalam jurang kepalsuan juga bisa dari jalan agama. Baik agama dan agamis. Agama itu adalah keyakinan atau jalan yang memang kita peluk untuk mencapai sebuah tujuan yang hakiki. Namun berbeda dengan agamis. Agamis itu dimaknai sebagai sebuah implementasi yang nampak secara fisik. Orang yang agamis akan menampakkan dirinya sesuai dengan budaya, kebiasaan, atau tipe corak agama yang ia anut. Dari mulai penampilan, dari mulai ucapan, kemudian laku, ibadah-ibadah formal yang nampak mata. Jadi semua yang nampak mata, yang kelihatan itu dalam orang mengimplementasikan atau menerapkan kehidupan agamanya itu disebut agamis. Misalnya dalam Islam, orang kelihatan agamis itu dari penampilannya. Misalnya Islam memakai sarung, kemudian memakai jubah, misalnya memakai sorban, kemudian celananya itu di atas mata kaki, memelihara jenggot, atau memakai kopiah-kopiah, udeng, peci, dan lain sebagainya. Jadi sekilas orang ketika melihat saja seseorang, khalayak umum itu akan tahu bahwa ini adalah pemeluk agama A. Atau mungkin bagi orang-orang yang beragama selain Islam atau agama lain, akan menampakkan ciri khas sesuai dengan agamanya. Misalnya memakai atribut-atribut keagamaan yang mencorakkan keyakinan yang ia peluk. Atau orang yang memiliki paham kepercayaan, ya kan, misalnya kepercayaan kejawen, misalnya dia akan kemana-mana, misalnya memakai belangkon, memakai udeng, atau memakai baju-baju, pakaian-pakaian yang sangat tersirat dengan adat Jawa atau kepercayaan adat yang lain. Demikian juga sikap dan peribadatannya itu nampak. Misalnya ketika waktu ibadah sesuai dengan yang dipeluknya, orang itu akan sesegera mungkin untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau keyakinan yang dipeluknya.
Dan banyak perkataan-perkataan atau omongan-omongan, cerita-cerita yang selalu ia bawa, selalu ia kait-kaitkan dengan agama, dengan keyakinan yang ia peluk. Jadi agamis itu pada intinya adalah sesuatu yang seseorang tampakkan pada apa yang ia percaya. Beda halnya dengan religius. Kalau religius lebih kepada menunjukkan karakter sifat keseharian yang tidak nampak mata, berbeda dengan agamis. Jadi kalau orang dengan kepribadian yang religius justru tidak suka menampakkan simbol-simbol atau ciri-ciri khas keagamaan yang ia anut, namun dia lebih memegang pada nilai-nilai suci agama atau kepercayaan yang ia anut. Jadi tidak begitu menampakkan secara penampilan ya dengan memakai celana pendek di atas mata kaki, dengan memakai sarung, memakai baju koko, jubah, sorban, udeng atau apa. Dia akan terkesan berpenampilan luas atau sesuai dengan kahanan atau kondisi di mana dia berada. Mungkin pakai celana jeans biasa, celana kerja, kain biasa, pakai kemeja, pakai kaos, pakai topi. Biasa saja penampilannya, selayaknya orang awam yang tidak terlalu fanatik kepada agama atau kepercayaan tertentu. Namun orang itu sangat memegang teguh prinsip-prinsip kesucian dari apa yang ia peluk, dan ia memiliki keyakinan bahwa agama itu adalah sebuah implementasi hati yang hanya kita dan Tuhan atau Allah yang tahu. Yang dipegang biasanya adalah nilai-nilai kejujuran. Dimanapun ia berada, nilai kejujuran itu ia utamakan. Kemudian nilai-nilai ketulusan ketika dia melakukan sesuatu benar-benar dari lubuk hatinya, bukan karena pamrih, bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena ingin dipuji atau dipandang alim oleh seseorang, dipandang soleh oleh seseorang. Jadi tulus benar-benar dari hatinya. Kemudian berbudi pekerti luhur. Dia sangat menghormati kepada orang-orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda, sangat menghormati orang-orang yang memiliki kepercayaan yang lain, yang mungkin satu agama tapi tidak sepemahaman dengan ia. Ia sangat menghormati orang-orang yang usianya lebih tua dari dia, dan mengasihi, mengayomi orang-orang atau anak-anak atau manusia yang lebih muda. Kemudian penuh kasih dan sayang. Orang-orang religius itu biasanya penuh kasih dan sayang, tidak hanya dengan sesama manusia, bahkan kepada lain manusia, kepada tumbuhan, kepada binatang, akan benar-benar memandang sebagaimana Tuhan memandang makhluknya. Maksudnya di sini adalah bahwa semua makhluk yang ada di dunia ini, di alam ini adalah ciptaan Tuhan. Maka ia akan dengan sangat hati-hati memperlakukannya, benar-benar menjaga nilai-nilai rasa dan nilai-nilai kehidupan. Memandang orang dengan kasih sayang, dengan tulus, ya kan? Memandang makhluk hidup dengan kasih sayang, dengan tulus. Jadi benar-benar orang yang memiliki jiwa religius itu tidak hanya atau justru tidak begitu senang menampakkan atribut keagamaannya, namun lebih pada prinsip-prinsip suci yang diajarkan oleh agama atau kepercayaannya. Namun di dalam kehidupan ini kan beragam ya. Ada orang yang seperti tadi lebih suka menampakkan sisi agamisnya, ya kan, namun kadang mengabaikan sisi religiusnya. Kehidupannya sebenarnya tidak jujur, sering memanipulasi, sering menyakiti orang, sering menghibah, tidak tulus ketika melakukan peribadatan, suka ingin dipandang baik, ingin dianggap alim, ingin dianggap soleh. Makanya sering menampakkan atribut ataupun ibadah-ibadah yang nampak mata. Namun ada juga orang yang religius seperti tadi kita singgung,
Bahkan ada juga yang orang yang agamis dan religius. Nah, ini bagus. Ya, orang yang agamis, ya, dia menampakkan karena saking cintanya, saking mencintainya dengan agama atau kepercayaannya yang ia anut, maka ia menampakkan sisi penampilannya sesuai dengan apa yang ia percaya. Ya, atributnya, ibadah-ibadah formalnya ia jalani dengan sebaik-baiknya, namun dia juga memegang teguh prinsip-prinsip suci dalam keagamaannya. Jujur, ikhlas, tawadhu, tasamuh, rendah hati, berpikiran luwes, toleran, bijaksana. Nah, ini keren bang yang kayak gini. Kemudian ada juga bahkan ada orang yang tidak percaya dengan agama, tidak percaya dengan adanya Tuhan, bahkan dia lebih mengutamakan sisi-sisi rasionalisme dan menganggap kehidupan ini ya hanya kekuatan pikiran dan tenaga kita. Jadi tidak ada unsur ketuhanan. Ada yang seperti itu. Bahkan ada yang masa bodoh, ya percaya dengan Tuhan, percaya dengan agama, ya percaya saja, tapi masa bodoh. Tidak begitu menampakkan sisi agamisnya, tetapi juga tidak religius. Ya pokoknya jalan aja, yang penting dia hidup, kerja, cinta dunia, ya kan, cari uang, ya menghimpun uang, cari benda-benda kesenangan yang ia sukai dalam hidup ini, dan lain sebagainya. Jadi macam-macam sekali orang, apalagi di seluruh dunia ini sangat beragam orang dengan tipikal kepercayaan, keyakinan atau prinsipnya masing-masing. Namun secara garis besarnya sebagaimana yang kemarin kita singgung ya, semua orang punya sisi kebatinan. Tidak ada orang yang tidak memiliki sisi kebatinan. Yang dilakukan, yang dipercaya atau yang ia lakoni apapun itu, selama itu keluar dari keyakinan dan kepercayaan hatinya, itulah sisi kebatinan yang Anda anut. Dan itu secara tidak langsung Anda hayati, secara tidak langsung itu Anda yang lakukan dan Anda percaya. Itu sahabat sekalian, agama, agamis, religius. Semoga kita bisa menjadi minimal harusnya orang yang religius. Syukur-syukur agamis dan religius. Jadi jangan hanya agamis saja. Jangan hanya agamis saja. Nampak peribadatan formalnya kelihatan mata, tapi hatinya kotor, perbuatannya kotor, sehari suka menipu, suka mengkebiri hak orang, ya kan, mengambil hak orang, korupsi dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat sahabat sekalian. Kita mencoba untuk menempatkan apa yang kita tahu saja. Maaf apabila ada kesalahan perkataan saya atau mungkin kata-kata yang kurang pas dan menyinggung Anda semua. Ini adalah pemahaman yang saya pahami, ya, yang saya lakukan, yang saya mengerti. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.